hadir di tempat di mana kita menyembah Dia. Yang percaya katakan amin. Yes, thank you Lord. Come on. Makasih Tuhan, terpana, tertegun aku dibuatmu, sebab Kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu, seribu rasa. Yang percaya katakan amin. Hadirat-Mu ya Tuhan, yang mengubahkan hidup kami. Kami percaya hari itu mengubahkan kami lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, thank you Lord. Thank you Jesus. Are you ready church? Hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu, hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu, seribu rasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan haleluya. Ini mau setia ya Tuhan pada rencana-Mu, pada janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hati.
bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus kembali. Kami percaya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Angkat suaramu, angkat hatimu. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ini deklarasi kami ya Tuhan.
Kau besertaku, ku aman dalam-Mu. Katakan Immanuel. Kau penyelamatku Tuhan, Kau penyelamatku, hidupku aman di dalam-Mu. Come on church, declare Immanuel, Kau besertaku Tuhan, Kau besertaku, ku aman dalam-Mu. Immanuel, Kau penyelamatku, hidupku aman di dalam-Mu. Oh, hidupku aman Tuhan, hidupku aman di dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, hidupku aman di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Seumur hidup kami ada di dalam rencana-Mu. Paksakan kami masuk di dalam rencana-Mu setiap detik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu mendengar isi hati-Mu. Urapi setiap kami. Urapi firman-Mu, terlebih urapi mulut bibir hamba-Mu ini.
Bebaskan kami semua dari segala kesalahan pelanggaran kami, Tuhan. Biar sepenuhnya Allah Roh Kudus, Kau satu-satunya pribadi yang berdaulat di tengah-tengah setiap kami. Kami percaya, Tuhan, waktu firman kebenaran-Mu dilepaskan, ada kuasa dan otoritas Tuhan dicurahkan, sehingga yang sakit kami disembuhkan, yang lemah kami mendapat kekuatan, yang putus asa kami punya pengharapan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Legacyers, apa kabar? Satu sukacita, saya masih bisa membagikan firman Tuhan untuk kita semua. Hari ini kita akan sama-sama mendiskusikan, membahas satu topik firman Tuhan yang saya beri judul, apakah masa depanku berubah karena pandemi? Apakah masa depanku berubah karena pandemi? Tentu ini menjadi pertanyaan buat setiap kita. Wah, pandemi berlarut-larut. Dan gimana dengan nanti masa depan saya? Gimana dengan nasib saya? Gimana dengan kuliah saya? Gimana dengan pekerjaan saya? Tentu sekarang akan menjadi lebih ini, lebih itu, dan lain sebagainya. Sepertinya pikiran-pikiran kita dipenuhi dengan banyak hal tentang masa depan kita. Saudara, percayalah, masa ini pun akan berlalu. Pandemi COVID-19 akan kita lalui. Apapun harga yang kita harus bayar, tetapi masa ini pun akan usai, akan selesai. Nah, kalau gitu, bagaimana dengan masa depan kita? Guys, masa depan kita, selama kita mau ikut dengan rencana Tuhan, masa depan kita pasti aman. Kenapa? Karena bukan kita yang memberi garansi terhadap masa depan kita, tetapi Tuhan. Maka dari itu kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Tuhan memanggil kita, membawa kita keluar dari kerajaan kegelapan kepada terangnya yang ajaib melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita dapat? Kita mendapat yang namanya adalah jaminan akan keselamatan. Jaminan akan masa depan. Saudara, Tuhan Yesus mati buat setiap kita, mengganti kita di atas kayu salib. Bukan cuman untuk membawa kita masuk surga, bukan cuman itu. Tetapi Dia memberikan kepada kita kehidupan dan hidup di dalam kelimpahan. Artinya, masa depan setiap kita adalah masa depan yang baik. Masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan hal-hal yang luar biasa, penuh dengan hal-hal yang excellent, penuh dengan cahaya kemuliaan Allah. Itu adalah masa depan kita. Nah, pernah dengar ayat terkenal ini ya? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Pernah dengar ya? Ini ayat yang sangat terkenal. Tetapi kalau kita lihat dimulai dengan kata karena masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Kata karena adalah sebuah kata penghubung yang menyatakan adanya hubungan sebab dan akibat. Karena tidurnya kemalaman, seharian aku menjadi ngantuk. Karena aku kurang makan, maka aku lapar. Ada hubungan sebab akibat. Nah kalau gitu, kita nggak bisa cuma comot bahwa kalimat ini, ayat ini berdiri sendiri. Nggak bisa. Ini ada hubungan sebab akibatnya. Apa hubungannya? Kita lihat ayat sebelumnya. Amsal 23, ayat 17-23. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Baru ayat berikutnya berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, kita tahu sekarang hubungan sebab akibatnya apa. Hari-hari ini sangat mudah loh buat kita mengkomparasi, mengcompare, membandingkan diri kita dengan orang lain. Betul? Media sosial memperlihatkan apa yang hendak mereka tontonkan kepada dunia. Kita melihat melalui media sosial orang lain adalah hal-hal yang mereka ingin tunjukkan kepada setiap kita. Ada hal-hal yang sebetulnya nggak ditunjukkan, dan kita pun nggak tahu. Tetapi celakanya, kalau kita mulai membandingkan apa yang dipertontonkan oleh orang yang mungkin tidak 100% adalah mewakili seluruh hidup mereka. Makanya ada yang pakai istilah dunia maya atau dunia tipu-tipu. Kenapa? Karena mudah banget kok. Saya mau menunjukkan apa dengan media sosial saya, orang akan tahunya itu. Begitupun sebaliknya.
Ada hal-hal yang mungkin saya tidak mau orang lain tahu, saya tidak pernah expose di dalam media sosial saya. Saudara paham maksud saya? Tentu, hati-hati. Jangan kita terlanjur iri. Masa sih anak Tuhan iri? Mudah. Iri itu nggak selalu dalam bentuk sudah dibuahi iri hatinya. Belum, mungkin baru di pikiran, dari dirasa-rasa. Itu sudah muncul iri hati. Dia begini, saya begini. Pembanding mulai muncul. Biasanya sudah mulai muncul juga iri hati. Iri hati mengintip di jendela waktu kita mulai membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan pasti seringkali kita membandingkan tuh ke atas. Jarang kita bandingin ke bawah kan. Kita selalu carinya yang lebih. Nah, apa yang jadi masalah berikutnya? Akhirnya kita tidak hidup di dalam rencana Tuhan. Akhirnya kita mengejar mimpi di siang bolong yang jelas-jelas bukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang celaka. Saudara, jangan sampai kita hidup dipenuhi dengan rasa pembandingan. Tetapi mulailah kejar apa yang menjadi destiny ilahi, tujuan ilahi, panggilan ilahi ke dalam setiap kita. Ayat 23 ini bagus banget, bilang begini. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Beli kebenaran, jangan jual. Kenapa? Kebenaran dibeli. Artinya, untuk melakukan kebenaran, menjalani panggilan kita, melakukan apa yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, bayar harga. Ada harga yang kita harus keluarkan. Apalagi hari-hari ini. Kita tahu beberapa waktu yang lalu, viral di media sosial. Kondisi lagi susah aja, dijadikan ajang untuk nipu. Nipulah penjualan tabung oksigen, tahu orang lagi butuh. Sengaja dia tipu. Lihat kesempatan dalam kesempitan. Ada oknum-oknum yang melakukan tindakan seperti itu. Maksudnya apa sih? Mereka menjual kebenaran mereka. Mereka tahu itu salah, pasti tahu. Tetapi mereka jual itu. Mereka nggak peduli lagi. Kenapa? Karena mereka mungkin sudah tidak tahan. Hidup jujur, hidup benar. Mereka sudah tidak tahan melakukan itu. Ada kebutuhan-kebutuhan mendesak yang membuat mereka harus akhirnya, mau tidak mau mungkin, melakukan cara-cara instan, cara-cara pintas yang merugikan orang lain. Ini tidak boleh kita lakukan. Belilah kebenaran. Saudara, menjalani panggilan, banyak bayar harga. Menjalani panggilan, prosesnya luar biasa. Kenapa? Karena destiny ilahi itu tinggi. Destiny ilahi itu besar. Luar biasa. Nah, untuk mendapat sesuatu yang besar, luar biasa, gak mungkin prosesnya kecil-kecil. Tantangannya, challenge-nya akan jauh lebih besar. Coba kita lihat. Kita lihat dari dua tokoh saja, secara singkat. Ya, biarlah ini menjadi pesan firman Tuhan buat setiap kita. Yang pertama kita akan belajar dari seorang bernama Musa. Ya, bagaimana Tuhan memanggil seorang bernama Musa. Musa adalah contoh yang baik bagaimana waktu Tuhan panggil hidupnya, itu seperti bertolak belakang. Contoh, Musa lahir yang dia tahu, karena dari lahirnya dia udah diserahin ke putri Firaun. Berarti yang dia tahu, dari dia mulai kecil, mulai beranjak dewasa, dia tuh berbeda dengan orang-orang Israel. Kenapa? Karena orang Israel adalah bangsa budak. Mesir adalah tuan rumah pada saat itu. Mesir adalah bangsa yang di atas. Kastanya di atas. Pada saat itu Mesir pun jadi pusat peradaban. Jadi, wah jauh bumi langit dengan orang-orang Israel. Nah, Musa lahir menjadi anak putri Firaun. Artinya, Musa menjadi cucu Firaun. Apa yang membedakan? Pasti pendidikannya beda. Apalagi yang membedakan? Fasilitasnya beda. Dan secara dunia, masa depannya pun pasti beda. Masa depannya pasti jauh lebih gilang gemilang. Dengan apa yang dia miliki, status yang dia punya, kekuasaan, jabatan yang dia punya. Oh, ini sesuatu yang besar. Tapi lihat bagaimana Tuhan panggil dia. Tuhan izinkan 40 tahun Musa masuk dalam padang gurun, dalam pelarian. Di padang gurun Midian, dia berubah drastis dari seorang pangeran Mesir menjadi seorang penggembala kambing domba. Kemana-mana dia tahu dia cuma bawa tongkat. Kemana-mana dia ngobrol sama domba.
Perubahan drastis terjadi dalam kehidupan Musa. Proses untuk mengeluarkan Mesir. Proudnya, kebanggaannya akan Mesir dikeluarkan selama 40 tahun itu. Tahu dari mana? Musa waktu dipanggil Tuhan menjadi Musa yang sangat berbeda. Coba kita lihat. Keluaran pasal 6 ayat 30. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan. Ini waktu Tuhan panggil Musa. Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya, berat lidahnya, ngomong susah, nggak fasih buat bicara? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Lihat, jelas saat itu, waktu diproses habis-habisan, saya yakin Musa nggak akan pernah menyadari, nggak akan pernah memprediksi dia akan memimpin bangsa yang besar, melakukan tanda mujizat. Nggak mungkin. Yang dia tahu pada saat itu, keadaan memaksa dia. Keadaan seolah-olah memastikan hidup dia bahwa dia sudah pasti akan berakhir sebagai peternak domba. Tetapi lihat, waktu Musa mulai mau masuk di dalam rencana Tuhan, waktu Musa memutuskan untuk melihat kepada semak yang menyala-nyala itu, masuk kepada kekudusan Tuhan, masuk kepada the master plan-nya ilahi. Lihat, kita tahu sekarang, Musa menjadi nabi besar, pemimpin yang luar biasa, membawa mujizat-mujizat, mempertontonkan mujizat-mujizat melalui hidupnya. Tuhan bekerja kepada orang Israel, kepada orang Mesir, kepada setiap kita yang ribuan tahun kemudian kita masih dengar kisahnya, kita masih tahu kisahnya. Prosesnya besar, panggilannya luar biasa. Lihat, untuk sesuatu panggilan yang mulia, yang luar biasa dalam Tuhan, prosesnya pasti besar. Tetapi kita lihat, keadaan tidak menghalangi Musa untuk menjadi orang yang memenuhi panggilan hidupnya. Oke, pastor, saya mau ikut Tuhan, mau dalam panggilan Tuhan. Tapi saya nggak tahu panggilan hidup saya apa. Gampang. Tuhan panggil Musa. Tuhan pernah bilang begini sama Musa. Moses, what's that in your hand? Apa itu yang ada di tanganmu? Musa menjawab, tongkat. Saudara, Tuhan itu selalu akan yang paling pertama, pakai apa yang dekat. Pakai apa yang Tuhan sudah install di dalam kehidupan kita. Mungkin yang kita anggap gak ada artinya. Tongkat kaku, apa artinya? Tetapi di tangan Tuhan, tongkat yang biasa bisa berubah menjadi tongkat keajaiban. Melalui tongkat Musa, banyak mujizat terjadi. Melalui hal yang kecil yang kita anggap gak ada artinya. Tetapi waktu kita percaya bahwa ini adalah Tuhan yang mau pakai, Tuhan yang akan lakukan, Tuhan yang akan jadikan. Lihat, tongkat yang gak berarti, hal yang mungkin menurut kamu gak ada artinya, Tuhan bisa jadikan alat mujizat di tangannya. Tuhan akan pakai apa yang dekat. Dan untuk ikut dalam panggilan Tuhan, kita butuh iman. Kita harus percaya. Karena ikut panggilan Tuhan tuh gak semuanya jalannya mulus, teman-teman. Ada berbatu, ada berkelok, ada lembah kekelaman, lembah air mata, lembah tangisan. Ada lembah kesedihan. Tetapi, terus kita jalanin sama Tuhan. Nah, waktu kita terus jalanin sama Tuhan, sesuatu yang besar sedang terjadi. Kita sedang merenda bersama dengan Tuhan. Perkara yang besar. Untuk sesuatu yang besar bagi masa depan kita. Nah, orang kedua yang kita akan pelajari siapa? Yusuf. Yusuf. Ya, kita tahu dari kecil, dari masih muda, Yusuf mendapat vision, mendapat penglihatan, mendapat mimpi. Pesan Tuhan melalui mimpinya. Bahwa dia akan menjadi orang yang dihormati. Betul ya? Bulan, bintang, matahari sujud menyembah kepada Yusuf. Gandum-gandum, berkas gandum kakak-kakaknya sujud menyembah kepada Yusuf. Sampai kakak-kakaknya semua sebel. Bahkan sampai papahnya aja yang sayang sama Yusuf bilang gini, Yusuf, jangan ngomong kayak gitu. Masa papa mama semua sujud sama kamu? Bayangkan, orang tuanya pun tidak percaya dengan mimpinya. Dia disebut sebagai pemimpi. Kakak-kakaknya meninggalkan Yusuf. Benci sama dia. Kenapa? Kebanyakan mimpi. Lihat ya, tukang mimpi datang. Dia dicemooh, disingkirkan, tidak dianggap dalam keluarga. Dia dikucilkan di bukan cuma nomor 2, nomor belakang.
Bahkan di masa muda dia harus melihat, mengalami pengkhianatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Bahkan dia pasti waktu dikhianati kakaknya dijual kepada kafilah. Pasti dia dalam perjalanan berharap papahnya mencari dia. Tetapi ini seperti sinetron. Papahnya nggak bisa cari dia. Kenapa? Karena papahnya juga dibohongin sama kakak-kakaknya. Dibilang bahwa Yusuf sudah mati dimakan binatang buas. Lihat, seperti kayaknya jalan kok ditutup ya. Sial banget hidupnya ya. Kenapa ya merana menderita, naas hidupnya. Mungkin kita sedang merasa seperti itu. Bersama dengan Tuhan, masa depan sungguh-sungguh ada. Masa depan kita tidak bergantung kepada orang tua kita. Tidak bergantung kepada masa lalu kita. Tidak bergantung kepada apa yang kita punya. Tidak. Masa depan kita bergantung kepada kemauan kita masuk di dalam rencana Tuhan. Sekalipun itu berat, sekalipun itu sulit, sekalipun itu banyak tantangan, masa depan sungguh ada. Waktu kita mau sungguh-sungguh ikut di dalam panggilan Tuhan. Coba kita lihat apa yang dihadapi oleh Yusuf. Kita tahu ending ceritanya ya. Yusuf menjadi mangku bumi, Yusuf menjadi orang nomor 2, menjadi orang yang sangat punya kuasa. Bahkan Firaun tidak lebih kuasa dari Yusuf. Semua kuasa diberikan kepada Yusuf. Wah, ini luar biasa banget. Tapi kita lihat, kenyataannya berkata lain. Kenyataan yang dihadapi sama Yusuf berkata lain. Masih muda dijual, dikhianati, tidak dicari sama orang tuanya. Apakah Yusuf tahu? Papahnya nggak tahu bahwa Yusuf dijual? Yusuf nggak tahu, Yusuf pasti masih berharap. Apakah Yusuf tahu bahwa kakaknya mengarang cerita Yusuf mati? Yusuf nggak tahu. Yusuf pasti hati kecil masih berharap ada pembelaan dari bapaknya. Yusuf di hati kecilnya masih berharap bapaknya cari dia. Yusuf pasti masih berharap. Tetapi kenyataan berkata lain kan? Apa yang terjadi? Kafilah-kafilah yang ada menjual dia kepada orang Mesir, kepada Potifar. Di rumah Potifar, dia harus belajar jadi pembantu. Tetapi lihat, dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh sekalipun dia ada di dalam pembuangan. Dia sungguh-sungguh. Sampai Alkitab mencatat, di rumah Potifar, segala kuasa atas rumahnya diserahkan kepada Yusuf. Dan Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Bayangkan. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Yusuf belajar jadi manajer rumah tangga. Sebelum Yusuf menjadi manajer luar biasa atas seluruh Mesir, Tuhan harus paksa Yusuf belajar dulu. Lewat mana? Lewat pembuangan. Proses. Yusuf belajar jadi manajer rumah tangga. Aduh, hal yang kecil sepele. Tapi lihat. Tuhan selalu akan memberikan yang besar kalau kita bisa dipercaya dalam hal kecil. Selesai dari sana, dia menghadapi pengkhianatan kedua dari majikannya sendiri yang dia layani sepenuh hati. Demi menjaga supaya dia tidak bersetubuh dengan majikan perempuannya. Dia melarikan diri. Tetapi apa yang terjadi? Dia difitnah. Namanya budak mau ngomong, mau bela diri, nggak ada harganya. Akhirnya dijeblosin ke penjara. Bukan sembarang penjara. Penjara orang-orang kerajaan. Buktinya Yusuf ketemu sama juru minum agung, sama juru roti agung. Juru roti raja, juru minum raja. Di penjara bareng Yusuf. Tetapi lihat, di penjara Tuhan mulai kasih kepercayaan lebih. Walaupun di penjara loh, bukan di perusahaan, di penjara. Tetapi Yusuf dikasih kepercayaan. Jadi apa? Jadi manajer penjara. Ya. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, Yusuf yang mengurusnya. Bayangin, kepala penjara aja sampai tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ada satu benang merah yang tidak pernah hilang. Sekalipun kita mungkin ada di tempat-tempat yang tidak nyaman hari ini. Tetapi waktu kita mau ikut panggilan Tuhan, percaya dengan iman kepada visi yang Tuhan sudah berikan, panggilan kita, panggilan yang ilahi itu, akan selalu ada anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan setiap kita. Ada penyertaan Tuhan yang besar menyertai kita. Saudara, waktu engkau mulai mengalami lemah, jalanin panggilan, kok gini ya, kok malah bertolak belakang dengan harapan kita. Lihat jangan kepada keadaan, tetapi lihat kepada penyertaan Tuhan. Lihat kepada mujizat-mujizat yang Tuhan pernah kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kita.
Dan nggak mungkin Yusuf bisa menjadi manajer yang besar buat seluruh bangsa Mesir, bahkan dunia dalam keadaan kelaparan pada saat itu, kalau dia tidak belajar dari hal yang kecil. Tuhan akan mengajar kita hari-hari ini, memproses kita dari hal-hal yang kecil. Tetapi waktu kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan, hamba-Mu selesai. Tuhan yang akan terus memberikan pertumbuhan kerohanian pada setiap kami. Kuduskan setiap firman-Mu, meteraikan oleh darah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, saat ini juga kami punya kekuatan yang baru untuk belajar percaya sama Tuhan bahwa masa depan kami sungguh ada, masa depan kami aman di dalam tangan penyertaan kasih-Mu. Berkati keluarga lepas keluarga, berkati setiap mereka yang sedang kuliah, sekolah, online, bekerja, mereka yang sedang cari kerja, mereka yang berumah tangga, apapun yang mereka sedang kerjakan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dan Tuhan berikan kekuatan untuk melalui setiap masa-masa sulit ini, kami punya tetap kepercayaan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menjadi sumber pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus memeteraikan segala sesuatunya ini. Dan kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain, mengangkat kedua tangan kami, membuka hati kami untuk menerima berkat daripadamu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan Anda dan saya mulai dari hari ini Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. God bless you. Oke, puji Tuhan kita boleh sama-sama dengar firman di hari ini. Saya percaya itu jadi kekuatan yang baru buat setiap kita, amin. Yuk teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah, saya ajak semuanya untuk bersatu hati dalam doa. Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Bapak. Terima kasih kalau kami boleh sama-sama dengar firman Tuhan. Kami percaya kalau ini boleh menjadi satu rema yang baru buat setiap kami, Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan kalau kami juga boleh sama-sama memuji Tuhan, sama-sama boleh menyembah Tuhan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, sekalipun via online, tapi kami percaya kuasa-Mu nggak terbatas ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami boleh sama-sama merasakan hadirat Tuhan di sore hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk Pastor Ivan yang boleh menyampaikan isi hati-Mu. Biar Tuhan juga yang selalu berkati Ko Ivan, berkati terus Tuhan kerjaan tangannya, apapun yang diperbuatnya Tuhan buat berhasil. Kami juga bersyukur Tuhan kalau kami juga boleh sama-sama beribadah di Legacy Center ini. Tuhan juga yang selalu pimpin Tuhan supaya di wadah ini banyak anak-anak muda yang dimenangkan Tuhan. Lewat setiap connect yang ada, lewat sel grup yang ada ya Bapak, Tuhan yang selalu pimpin supaya setiap kami boleh sama-sama bersinergi, boleh sama-sama selalu terconnecting sama Tuhan dan juga dengan sesama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan lewat legasi ini juga Tuhan banyak muncul anak-anak muda yang penuh dengan kreativitas, penuh dengan keberanian ya Bapak, sehingga kami percaya anak-anak muda boleh sama-sama melayani Tuhan, boleh sama-sama meninggikan nama Tuhan lewat talenta-talenta yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mau juga berdoa untuk GBI Sukawarna ini Tuhan. Berkati ya Tuhan memimpin kami untuk kembali sidang kami Pastor Niko. Berkati Tuhan untuk setiap ketua OTP, berkati untuk wakil OTP Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang taruh isi hati-Mu di setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Biar pengurapan Tuhan, visi Tuhan selalu ada di setiap hati mereka Tuhan. Pimpin Tuhan supaya lewat pemimpin-pemimpin kami banyak orang-orang yang dimenangkan Tuhan, banyak orang-orang jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biar gereja ini juga boleh menjadi jawaban Tuhan, boleh menjadi berkat Tuhan untuk setiap mereka yang terhilang Tuhan. Kami berdoa biar sungguh Tuhan untuk setiap mereka boleh menemukan kasih Bapa lewat gereja ini Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan ada hati Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan biar gereja ini juga boleh menjadi berkat buat Indonesia, bangsa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, biar sungguh Tuhan yang selalu pimpin bangsa kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan kalau hari-hari ini yang bangsa kami lewati, yang setiap kami lewati bukan hal yang mudah Tuhan, hal-hal yang sukar Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, kalau Indonesia ada di hati-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kalau Tuhan sedang bekerja banyak untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan, biar Tuhan yang selalu berikan pemulihan untuk bangsa ini, Tuhan juga yang selalu berikan kesembuhan untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu ya Bapak terjadi atas bangsa kami Tuhan Yesus. Berdoa ya Tuhan untuk hari-hari ini ya Bapak. Berdoa untuk setiap hal-hal yang banyak kami lewati ya Tuhan, mungkin hal-hal duka, Tuhan juga yang selalu pimpin Tuhan supaya setiap kami
boleh melewati semua ya Bapak, dengan seizin Tuhan bisa melewati masa duka dengan cara yang benar Tuhan Yesus. Berdoa ya Tuhan untuk setiap rumah sakit, berdoa untuk rumah-rumah, untuk setiap mereka yang isolasi mandiri Tuhan Yesus. Tuhan juga yang selalu kasih mereka damai sejahtera Tuhan. Ada damai sukacita ya Tuhan di hati mereka. Bahkan ada kekuatan yang baru untuk setiap mereka Tuhan Yesus. Pimpin Tuhan supaya setiap mereka juga boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah mereka juga sadar ya Tuhan, dan mereka juga boleh mengenal Yesus Kristus Tuhan sebagai Allah penyembuh, sebagai tabib yang ajaib Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, mereka boleh melewati semua dengan selamat Tuhan Yesus, dan kesembuhan terjadi atas mereka ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami. Kami percaya Tuhan Yesus kalau Tuhan akan bawa bangsa ini terus naik Tuhan Yesus dan bukan turun. Tuhan juga yang pimpin Tuhan yang sertai pemerintahan, mulai dari yang tertinggi Tuhan Pak Presiden Pak Jokowi, juga sampai wakil-wakilnya ya Tuhan, baik di provinsi, baik wakil-wakil di setiap kota demi kota, wakil-wakilnya di setiap daerah demi daerah Tuhan. Tuhan yang berikan mereka selalu hati yang takut akan Tuhan ya Bapak. Biar pengurapan Tuhan, biar hati Tuhan selalu ada di pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, lewat mereka ya Tuhan Yesus, banyak keputusan-keputusan yang boleh diambil, semuanya berdasarkan isi hati-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan kalau lihat bangsa kami percaya Tuhan Pentakosta ketiga boleh tergenapi Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Pentakosta ketiga ini ya Tuhan, biar Tuhan juga boleh lawat Tuhan, boleh pakai generasi Yeremia sebagai generasi penerobos Tuhan, sebagai generasi penuntas Tuhan. Kami percaya biar generasi nubuatan ini boleh bangkit Tuhan Yesus, boleh bangkit, dan kami percaya Tuhan Yesus amanat agung-Mu boleh sama-sama diselesaikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua perkenanan Tuhan, untuk semua hal yang boleh kami lewati Tuhan Yesus. Kami percaya pengurapan Tuhan, kuat tangan kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai setiap kami ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan transformasi-Mu boleh terjadi ya Tuhan, untuk setiap lapisan demi lapisan, untuk setiap hal-hal yang ada ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu nggak terbatas Tuhan, yang terus pakai anak-anak muda-Mu ya Tuhan di masa kini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat sore hari ini ya Bapak, kami letakin doa ini hanya dalam nama-Mu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka